ber- ini berubah menjadi hitam ya, karena tercampur antara darahnya kaum muslimin dan juga tinta-tinta daripada kitab-kitabnya yang ada di perpustakaan Baitul Hikmah yang ada di Baghdad. Ya, sebenarnya panjang sih ceritanya gitu ya. Intinya gini, Baghdad itu saat itu adalah salah satu pusat peradaban yang paling besar ya, yang paling maju saat itu ya. Namun kemudian ya, karena dengan perpecahan yang terjadi ya, kemudian internal, kemudian antar mereka lemah dan sebagainya, karena kemudian mereka gampang jatuh dikuasai oleh bangsa Mongol ya, oleh Lagugan itu ya. Maka kemudian kitab-kitabnya ya, kemudian peradabannya itu seketika hancur ya oleh pasukan Mongol. Bahkan mereka bilang andai kata Baghdad itu nggak jatuh gitu ya dari Mongol itu ya, mungkin sampai hari ini sumber-sumber ilmu, sumber-sumber peradaban dunia hari ini tuh berasal dari Baitul Hikmah itu ya. Cuman ya qadarullah ya, ini lagi-lagi karena perpecahan umat Islam, peran antara kerajaan dan sebagainya, akhirnya kemudian jatuh ya. Nah, saking kuatnya bangsa Mongol ini, tidak ada yang bisa mengalahkannya dari baik pasukan Asia Selatan, kemudian dari Mesir dan sebagainya. Baru kemudian dengan izin Allah ya, ini ringkasnya ya. Kemudian akhirnya bersama dengan Saifuddin Qutuz dan Baybars ini ya, akhirnya kemudian mampu mengalahkan bangsa Mongol ini gitu. Jadi Ain Jalut yang sekarang berada di daerah pinggiran Gaza gitu, yang ada di Palestina gitu. Nah, jadi kita kembali kepada Sultan Baybars ya. Jadi Sultan Baybars ini ya, saat itu di zamannya eh, Nawawi ini adalah sebagai seorang penguasa Mamluk, penguasa Mesir dan relatif bukan sedikit Mamluk ya, Mesir dan Suriah gitu. Jadi memang Mamluk ini adalah salah satu peradaban kerajaan setelahnya apa namanya, Bani Umayyah, dan sempat Bani Abbasiyah itu sempat terpecah belah sehingga kemudian ada di situ berdiri Mamluk yang kemudian menguasai Mesir dan menguasai Suriah ya. Nah, Sultan Bebas ini ya, saat masa-masanya Imam An-Nawawi ini ya, itu sempat ya entah nggak tahu kenapa gitu, karena belum baca lagi, tapi yang jelas beliau saat itu apa namanya, melakukan pengusuran besar-besaran di Damaskus, di Suriah gitu, termasuk juga di sini adalah Imam An-Nawawi. Beliau terusir ya, terusir dari Damaskus gitu ya, karena karena apa namanya, karena Sultan Bebas gitu. Nah, ada yang bilang memang mengatakan juga apa namanya, Sultan Bebas ini melakukan pengusiran itu terhadap An-Nawawi itu karena akibat larangannya An-Nawawi untuk menggunakan harta umat Islam ya. Dan juga karena kan memang An-Nawawi ini orangnya sangat sederhana, sangat zuhud. Maka beliau apa namanya, punya kritik terhadap apa namanya, Sultan Bebas ini ya, untuk kemudian jangan menggunakan harta umat Islam ya, kemudian habis itu tinggalkanlah kemewahan ya. Akhirnya kemudian ya Sultan Bebas ini marah gitu ya, marah gitu kepada Nawawi, kemudian diusir gitu. Nah, sebenarnya sebenarnya ini memang memang kita unik ya kalau kita baca sejarah itu ya. Jadi Sultan Bebas ini beliau juga kemudian yang mengkudeta gitu ya, Saifuddin Qutuz Saudi sendiri gitu. Jadi kalau ada masalah kekuasaan itu apa namanya, sudah nggak melihat lagi ya siapa siapa yang bersamanya gitu, dia nggak peduli kalau dalam kekuasaan itu, udah dia nggak peduli itu muslim dan sebagainya gitu. Nah, tapi kita nggak bahas di situnya karena itu sisi sejarah. Nah, jadi masalahnya sini adalah An Nawawi ini di masa akhir hidupnya itu beliau diusir oleh apa namanya, diusir oleh Sultan Bebas ini karena salah satu riwayatnya dugaan karena Imam An-Nawawi ini mengkritik Sultan Bebas untuk kemudian tidak terlalu bermewah-mewahan, kemudian juga jangan sering-sering menggunakan harta umat Islam gitu. Nah, akhirnya An-Nawawi ini pindah dari apa namanya, dari Suriah gitu ya ke masih daerah Suriah juga gitu. Nah, kemudian setelah beliau tinggal lama di sana, beliau kemudian menghabiskan sisa hidupnya dengan karya-karya beliau. Kemudian akhirnya beliau wafat gitu ya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya Imam An-Nawawi ini beliau dari sebagian besar riwayat itu beliau belum tidak pernah menikah gitu ya. Jadi ini salah satu ulama terkenal yang kemudian
menjomblo sampai akhir hayat beliau. Kalau dalam kitabnya Al-Uzz bin Ulama disebutkan misalnya Imam An-Nawawi ini saking sibuknya beliau belajar, saking sibuknya beliau menuntut ilmu sampai kemudian beliau lupa untuk menikah. Tidak punya tidak punya apa namanya waktu untuk kemudian apa namanya suka dengan perempuan ataupun lain sebagainya gitu ya. Ya sebenarnya ini bukan berarti kita apa namanya menormalkan seperti ini gitu. Maksudnya apa? Ini salah satu yang diambil hikmahnya itu adalah saking sibuknya beliau untuk kemudian apa namanya belajar itu sampai kemudian beliau tidak sempat untuk menikah gitu. Ya, memang ini sebenarnya memang tidak boleh dicontoh gitu ya, apalagi seorang laki-laki dia tidak boleh meninggal apa tidak boleh tidak menikah gitu karena ini adalah tuntutan. Tapi ya maksudnya ini salah satu contoh bahwasanya ilmu itu benar-benar membuat Imam An-Nawawi ini lupa untuk menikah. Dan yang paling membuat beliau ini sibuk itu adalah tadi ketika beliau menyusun kalau nggak salah namanya Al-Mawsu' fi Syarh Al-Muhadzab. Ini adalah kitab beliau yang paling panjang yang membahas tentang apa namanya tentang tentang fikih gitu. Nah, jadi kitab beliau yang An-Nawawi apa Imam Arban An-Nawawi ini ya sekarang ini menjadi rujukan daripada hadis-hadis simpel yang kemudian disusun oleh ulama gitu dan sudah dijadikan rujukan oleh sebagian besar pesantren di Indonesia dan juga di daerah Asia Barat Timur Tengah gitu. Nah, jadi apa namanya? Kalau kita katakan hadis itu apa kalau kita katakan misalnya film itu ada genrenya, maka kitabnya Imam An-Nawawi ini dia berupa berupa matan dan matan hadis. Maksudnya apa matan hadis itu adalah yang tidak memiliki tambahan ya, tidak memiliki tambahan berupa kalimat-kalimat yang tidak perlu gitu. Jadi memang pure murni daripada matan gitu ya. Mulai daripada periwayat sampai kemudian apa namanya yang merilis hadis tersebut gitu ya. Jadi saya katakan juga matan Arba'in An-Nawawiyah gitu ya. Nah, eh matan Arba'in An-Nawawiyah ini juga juga tentu karena dia buku kecil pasti sudah juga memiliki berbagai kitab-kitab syarahnya gitu ya. Ada beberapa karya yang sudah menjadi apa namanya menjadi syarahnya yaitu ada syarah Hadits Nawawi gitu ya, kemudian apalagi ya, ada Ad-Durratul juga eh, 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 Faidul Ma'in ya, ya, walaupun kenal tapi ini cukup bagus juga. Kemudian ada juga Jami'ul Ulum wal Hikam. Afwan Ustaz, putus-putus. Karyanya Ibnu Rajab Al-Hambali ya itu, dan juga ada eh, eh, oke ini sinyalnya jelek lagi. Oke, oke ya jadi kedengeran ya. Ini tadi sempat error tadi. Nah, jadi sudah menjadi kebiasaan daripada para ulama untuk membuat kitab kumpulan atau dokumen tentang suatu permasalahan ada dalam agama.
Sebenarnya eh, Imam An-Nawawi pun juga bukan orang pertama yang mengumpulkan hadis dalam satu tema tertentu gitu. Itu udah banyak gitu ya. Tetapi ya tadi Arba'in Nawawi inilah yang kemudian yang apa namanya yang ya, an Arba'in itu banyak sekali. Ada Arba'in Ad-Daruqutni, ada Arba'in An-Nawawi. Itu hadis-hadis untuk membedakan daripada Arba'in mereka itu. Eh, jadi sebenarnya kitab ini itu memiliki dasar juga, dasar hadis yang kemudian diambil dikutip oleh Imam An-Nawawi itu dari Al-Ahadits Al-Kulliyah. Ini adalah karyanya Imam Al-Hafidz As-Shalah gitu ya. As-Shalah yaitu salah satu guru beliau juga gitu. Nah, sebenarnya jadi beliau ini pun ketika menyusun Arba'in Nawawi itu kan juga minta pendapat daripada tuan gurunya gitu ya. Tuan gurunya ya tadi Imam As-Shalah gitu. Nah, sebenarnya tuan gurunya pun juga memberikan diktenya itu 26 hadis aja. Awalnya begitu. 26 hadis yang padat dan ringkas gitu ya. Tapi kemudian seiring masa Imam An-Nawawi ini kemudian menggenapkannya menjadi 42. Jadi 26 tambah 26 menjadi 42 gitu ya. Nah, jadi kurang 26. 26 tambah berapa? Tambah 12 ya. Tambah 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 20 berarti 42 gitu ya. Itu kemudian dinamakan oleh Arba'in An-Nawawiyah gitu. Yang tadi awalnya cuma 26, kemudian menjadi 42 hadis yang disebut dengan Arba'in An-Nawawiyah. Nah, Imam An-Nawawi ini juga benar-benar dia nggak sembarangan dalam mengumpulkan hadis gitu ya. Jadi karena yang ingin beliau angkat ini adalah fondasi daripada agama gitu ya. Ya. Jadi fondasi daripada Islam sendiri itulah yang kemudian beliau susun. Makanya kalau beliau benar-benar mengkurasinya, benar-benar beliau seleksi gitu ya. Ya. Nah, di antara 42 hadis ini yang paling inti itu kan adalah jelas hadis pertama, hadis tentang niat. Hadis tentang niat ini itu pun bahkan bukan cuma Ibnu Nawawi, tapi di sebagian besar kitab-kitab para ulama selalu mencantumkan hadis niat itu di bagian pertama. Karena apa? Kita udah pernah bahas di pembahasan usul fikih ya beberapa tahun lalu gitu, beberapa bulan lalu ya bahwasanya selalu niat itu di awal ya. Mulai dari bahkan ya hadisnya awal innamal a'malu binniyat itu kan menjadi salah satu kaidah fikih ya kan, suatu kaidah fikih yang kemudian kita sempat pelajari kemarin gitu ya. Kenapa? Ya karena niat ini menjadi penting, yang dimana kalau kita masih ingat ya, kalau santri masih ingat, niat itu kan membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, yang membedakan antara dosa dengan pahala, yang membedakan antara apa namanya adat biasa maupun sesuatu yang berubah menjadi pahala gitu ya. Nah, maka dari 42 hadis ini tentu selalu ada lagi yang diintisarikan. Yang pertama tadi adalah hadis tentang niat ya, bahwa amalan itu tergantung pada niatnya. Yang kedua yaitu hadis tentang Jibril yang memuat rukun-rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan, rukun iman dan rukun ihsan. Kemudian juga yang keenam itu tentang halal, haram dan syubhat, dan hadis ke-9 ya, mengerjakan perintah sesuai eh, kesanggupan gitu. Jadi hadis ke-6 ini tentang hal dan haram dan syubhat ya, dan hadis ke-9 mengerjakan perintah sesuai dengan kesanggupan. Jadi kandungannya sebenarnya sudah sempat disampaikan dari beberapa syarah gitu ya, syarah daripada hadis Arba'in Nawawi ini sendiri gitu. Kemudian kedudukan pentingnya ya, terdapat beberapa alasan juga yang menunjukkan bahwasanya An-Nawawi ini sangat penting gitu ya. Karena ya kalau kita nanti bahas satu-satu hadis ini itu mencakup daripada akidah, hukum, kemudian syariah, muamalah, akhlak gitu ya. Nah, dan juga dia mengumpulkan kumpulan daripada hadis-hadis Nabi pilihan gitu ya. Yang merupakan daripada Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu adalah kata-kata Nabi yang kemudian mencakup sebagian besar ya, atau maksudnya baunya itu besar. Jadi makanya kemudian ada hadis mengatakan bahwasanya saya ini diberikan jawami'ul kalim.
apa jami'ul alim? Saya itu diberikan jami'ul alim adalah saya diberikan kata-kata, diberikan kemampuan untuk mengatakan sesuatu yang dikit tapi maknanya sangat-sangat luas ya. Contohnya satu hadis aja. Ada hadis mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat." Ya. Kemudian kata Rasulullah, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata Rasulullah, katakanlah kamu, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Kemudian engkau istiqomahlah. Ini singkat-singkat banget, tapi memiliki makna yang sangat luas. Ya, itu nanti pembahasannya bakal beda lagi. Tadi salah satu contoh bahwasanya yang tidak diberikan Rasulullah, ayat tidak diberikan nabi-nabi selain Rasulullah itu adalah jawami'ul kalim ya. Nanti saya akan sampaikan juga bahwasanya ada beberapa kelebihan Rasulullah atau mungkin udah pernah dipelajari ya gitu ya. Bahwasanya Rasulullah memiliki 5 karunia khusus dari Allah ya. Salah satunya adalah tadi jawami'ul kalim ya. Yaitu yang diberikan kemampuan untuk berkata-kata yang singkat tapi padat ya, singkat padat gitu ya, dan berbobot gitu ya. Ya. Nah, hadis ini juga merupakan kesatuan yang mencakup ajaran Islam, baik dari setengahnya, setengahnya, maupun sepertiganya atau seperempatnya, ya. Dan tentunya banyak digunakan oleh para ulama, para alim ulama, ya, untuk menjaga kepada umat Islam bahwa bahwasanya Arba'in Nawawi ini menjadi sandaran utama, gitu ya. Sehingga ulama itu banyak mengkonsen pada hadis-hadis ini dengan lebih rinci, gitu ya. Nah, walaupun penulisnya apa namanya, penulisnya Imam An-Nawawi ini adalah seorang Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i, tapi bukunya beliau itu diterima oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia. Bahkan bukan cuma hanya yang bermadzhab Syafi'i, ya. Buku beliau diterima di kalangan Hanafi, di kalangan Hambali, di kalangan Maliki gitu ya. Di kalangan Maliki ya. Karena apa? Ini nggak menunjukkan ada perbedaan mazhab di situ. Karena apa? Membahas semuanya dari akidah. Itu yang paling dasar gitu ya. Akidah jelas, niat itu semua mazhab sepakat. Kemudian apalagi syariat tadi, iman, Islam, ihsan itu tidak ada perbedaan. Semua mazhab itu sepakat ya. Kemudian tentang nasihat, hadis tentang apalagi tentang istiqomah, itu semua benar-benar yang dasar sehingga kemudian diterima oleh seluruh mazhab yang ada di dunia ini. Karena memang tadi hadisnya ringkas namun juga sangat mendasar gitu. Nah, oke. Jadi eh, untuk mukadimah tentang Imam An-Nawawi ini ya sebenarnya memang masih sangat panjang gitu ya. Tapi kalau memang kita perlu ya sebagai seorang santri ya, yang kita ini bisa memiliki kemampuan untuk menghafal ya, maka kita nanti kalau bisa untuk kemudian menghafalnya gitu ya. Dan yang nggak kalah penting bahwasanya adalah ketika kita menghafal suatu kitab, suatu matan, jangan lupa kita juga wajib untuk mengetahui latar belakang daripada buku, daripada kitab, daripada penulisnya bahkan gitu ya. Jadi baik nanti kita mau belajar tentang hadis-hadis yang lain ya itu tetap kita harus tahu daripada syarahnya. Karena ini adalah ciri khas daripada seorang pelajar, seorang thalibul ilmi, thalibatul ilmi itu adalah dia bukan hanya belajar isi, tetapi juga tentu mempelajari daripada penulisnya, mempelajari pada asal usul bukunya gitu ya. Ya. Jadi nanti insya Allah apa namanya ini hanya sebagai pengawal aja mukadimah. Kalau bisa nanti mungkin boleh dicari lagi lebih lengkap gitu ya. Walaupun sebenarnya tadi udah cukup komprehensif ya. Nanti mungkin bisa cari lagi, bisa dipelajari lagi, atau bisa searching, bisa tanya-tanya, atau misalnya kalau mungkin ketika lagi belajar dengan orang lain bisa sambil diskusi gitu ya tentang Imam An-Nawawi ini. Karena memang bahkan ada juga kalau nggak salah di dalam kitabnya apa namanya sebelumnya lupa kitabnya karya Ibnu Katsir itu ya Allah lupa lagi kitabnya itu pokoknya yang membahas tentang sebagai kitabnya itu Syiar Alamun Nubala. Syiar Alamun Nubala itu adalah kitab-kitab yang menjelaskan tentang biografi-biografi para ulama. Disebut juga tentang Imam Nawawi. Jadi apa namanya yang punya akses atau mungkin di saat nanti ada waktu kesempatan ya bisa boleh dicari itu biografi Imam Nawawi di situ juga di Syiar Alamun Nubala karya Imam Ibnu Katsir. Dan
beliau, kemudian tentang apa namanya kehidupan beliau, kemudian juga kematian, kewafatan beliau gitu ya. Jadi sebagai seorang pelajar, sebagai seorang thalibatul ilmi yang kemudian menghafal kitab, menghafal matan ya, tentu juga kita juga harus wajib mengetahui latar belakang daripada penulis dan latar belakang daripada asal usul daripada penulisnya. Mungkin itu. Jadi untuk selanjutnya nanti anda minta juga untuk kepada eh, Tom Chandriawati ya, kalau bisa juga usahanya juga gitu menghafal ya, menghafal daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Insya Allah nggak sulit kok, nggak sesulit menghafal Quran. Menghafal Quran kan ada sekitar 30 juz kan, 114 ayat, 114 surat gitu. Kalau Arba'in Nawawiyah itu cuma 42 hadis dan itu juga ya kebanyakan pendek gitu lah. Walaupun mungkin ada yang panjang, tapi sebagian besar itu pendek-pendek gitu, dan bahkan juga mungkin sudah sebagian udah ada yang hafal gitu ya, jadi tinggal tinggal di murojaah aja gitu ya, karena apa, karena ya kita ini kan udah sebagai santri gitu ya, bukan orang luar gitu, jadi sangat mungkin lah, sangat memungkinkan sekali untuk kita bisa menghafal, walaupun ini bukan paksaan, bukan apa namanya, bukan kewajiban yang absolut ya, tetapi sangat-sangat disarankan untuk memudahkan kita belajar, untuk menjadi bekal ya, dan minimal ya lulusan daripada rumah tahfidz itu ya selain dia hafal Quran 30 juz ya atau berapa juz ya, setidaknya dia mempunyai hafalan hadis, dan hafalan hadis itu yang minimal daripada Arba'in An-Nawawiyah. Karena apa? Hadis Arba'in Nawawiyah ini nanti kelak akan banyak dipakai untuk kemudian kita berdakwah ya. Karena kan apa namanya, ketika kita keluar menjadi ustazah, menjadi alumni, menjadi guru, menjadi orang yang masuk ke dunia umum sekalipun ya, tentu hadis ini akan kepake gitu ya, akan kepake walaupun misalnya kalian dulu mau jadi dokter, mau jadi umum lah segala macam yang apa yang mungkin nggak lanjut ke Quran atau apa, pasti akan kepake karena ini sangat dasar banget untuk kemudian kalian bisa menjadi bekal gitu ya, walaupun tidak mengajarkan kepada orang lain, minimal itu menjadi pegangan kalian gitu, jadi nggak bahasa kasarnya itu kita nggak malu-malu banget lah gitu, masa lulusan tapi nggak ada hafal hadisnya, kan sayang sekali gitu. Jadi ini hadisnya adalah hadis yang sangat-sangat disepakati oleh para ulama, hadis yang sangat mudah, sangat dasar, dan insya Allah ya kalau kita mau belajar, mau mau sabar, insya Allah ini sangat mudah dihafal ya. Jadi apa namanya, kalau bisa nanti setiap pertemuan nanti mungkin ada ya sedikit nanti tes lah gitu, atau mungkin nanti sedikit apa namanya, tes mungkin secara hafalan maupun secara, pemahaman gitu ya. Dan nanti mungkin nanti kita minta juga untuk kepada, musyrifahnya, pembimbingnya juga nanti untuk selalu ngecek terus gitu, untuk daripada hafalan ini gitu. Karena ya selain juga kita, pelajar di mata hafid juga kan, usia kita insya Allah sudah cukup untuk usia yang menghafal gitu ya. Jadi bukan yang terlalu muda atau yang terlalu tua gitu ya, di masa-masa kita masih semangat-semangatnya, masih seger-segernya pikiran, masih kuat-kuatnya pikiran itu, maka kita manfaatkan sebanyak-banyaknya gitu. Kan juga kalau nggak salah selain daripada arba'in kan juga mungkin ada tuntutan untuk ngafal apa, matan urjuzah, matan apalagi tufatul atfal dan sebagainya gitu ya. Ya, jadi apa namanya, untuk menghafal hadis arba'in nawawiyah insyaallah nggak begitu sulit ya, seperti itu. Jadi itu eh apa namanya, sedikit mukaddimah untuk daripada kitab Arba'in Nawawiyah. Nanti insyaallah mungkin hari ini atau besok nanti akan diberikan untuk apa, materinya gitu, bahan materinya gitu. Dan sebenarnya materi itu hanya sebagai penjelasan aja gitu. Adapun kalau hadis ya tetap ya apa namanya, masing-masing punya buku saku gitu ya, buku saku daripada Arba'in An-Nawawiyah, dan itu juga nggak insya Allah nggak begitu mahal, ataupun kalau memang udah ada ya alhamdulillah gitu. Ya jadinya selain kita punya Quran, ya wajib juga punya hadis Arba'in An-Nawawiyah itu. Ya. Gitu aja mungkin, ada yang mau disampaikan atau mau ditanggapi juga silakan. Mudah-mudahan bisa dipahami tadi.
ya. Jadi eh, kalau misalnya belum ada yang ditanya, ini coba tanya ya. Ini semua standby kan ya? Oke, kan kandungan kelainan Nawawi. Referensi. Eh, di sini siapa yang sudah hafal hadis Arba'in Nawawi di angkatan 8, 9, 10? Nggak apa-apa. Kalau ada mungkin nggak, ya walaupun mungkin udah nggak banyak, tapi mungkin udah pernah hafal ya sebagiannya, atau mungkin hadis yang pertama mungkin ya gitu. Ada? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, jadi kita minta ya nanti untuk mulai menghafal ya. Mungkin juga nanti setiap angkatan mungkin kali ya. Ya boleh nanti saling disampaikan, diberikan juga ya mungkin angkatan 8, 9, 10 gitu. Apa namanya? Perangkatan gitu saling menghafal ya mungkin dengan mustifanya juga, misalnya bisa hafalan Quran, hafalan hadis ya insya Allah lebih baik lah gitu ya. Mungkin gitu aja dari Ana untuk hari ini. Insya Allah kita kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin di pekan depannya lagi ya. Karena kebetulan pekan depan di Jogja. Nggak tahu nanti mudah-mudahan bisa kondusif ya di pekan depan nih saya di Jogja. Jadi apa namanya? Mudah-mudahan nanti bisa lah sambil mengisi juga gitu. Itu aja. Nanti insya Allah nanti Ana coba cek lagi untuk hadisnya, hafalannya. Sama juga nanti ditambah dengan pengumumannya, apa pemahamannya gitu. Jadi supaya nanti bisa dipantau gitu. Itu aja dari Ana untuk hari ini. Bila ada kekurangan, ada kesalahan teknis dan sebagainya, ya ini juga karena ada kendala, beberapa kendala, kemudian juga sinyal tadi sempat error juga. Nanti insya Allah kita bisa bertemu lagi di pekan depan dan mudah-mudahan tidak ada kendala baik untuk saya maupun untuk santri-santri sekalian gitu. Kalau ada yang sakit ya seperti yang Anda bilang ya, kalau bisa sakitnya, kalau sakit yang sakit hanya sakit demam batuk pilek yang masih bisa di kemana-mana gitu ya tetap ikut karena kita online udah mudah gitu. Kalau sakitnya sakit yang harus rumah sakit itu baru beda lagi gitu. Itu ya dari Ana. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa diberikan keistiqomahan dan juga pemahaman yang baik. Kita tutup dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ya Ustaz.